Kita sering menganggap rasa lelah saat bekerja itu karena kurang tidur atau beban kerja yang terlalu berat. Tapi pernahkah Anda merasa pikiran mendadak blank, fokus buyar, atau harus membaca satu kalimat berkali-kali hanya untuk memahaminya? Kondisi ini disebut brain fog. Menariknya, solusi dari masalah kognitif ini seringkali bukan kopi ketiga Anda hari ini, melainkan sesuatu yang jauh lebih sederhana, air putih. Mengapa otak kita sangat reaktif terhadap kekurangan cairan? Mari kita bedah sisi ilmiahnya. Untuk memahami mengapa fokus Anda hilang, kita harus melihat apa yang ada di dalam tengkorak kita. Secara anatomi, otak manusia adalah organ yang sangat basah. Sekitar 75 hingga 80% massa otak Anda sebenarnya adalah air. Ini menjadikannya organ yang paling sensitif terhadap perubahan kadar cairan dalam tubuh dibandingkan organ lainnya. Air di dalam otak bukan sekedar pengisi ruang, melainkan komponen infrastruktur yang vital. Ia berfungsi sebagai media transportasi utama untuk mengirimkan nutrisi ke sel saraf dan yang tak kalah penting sebagai sistem pembuangan untuk membilas racun hasil metabolisme seluler. Ketika kadar air turun meski hanya sedikit, keseimbangan elektrolit seperti natrium dan kalium akan langsung terganggu. Elektrolit inilah yang bertanggung jawab menghasilkan impuls listrik yang memungkinkan sel-sel otak atau neuron berkomunikasi satu sama lain. Jadi, saat Anda dehidrasi, hambatan listrik ini meningkat. Ibarat sebuah sirkuit komputer yang kekurangan daya, sinyal antar saraf menjadi lambat dan tidak stabil. Inilah titik awal di mana kemampuan Anda untuk berkonsentrasi mulai runtuh. Gangguan sinyal elektrik yang kita bahas sebelumnya hanyalah permulaan. Jika dehidrasi terus berlanjut, bahkan jika itu hanya dehidrasi ringan sebesar 1% hingga 2% dari berat tubuh, terjadi sesuatu yang jauh lebih ekstrim secara fisik di dalam kepala Anda. Fenomena penyusutan otak atau brain shrinkage. Sebuah studi pemindaian otak menggunakan MRI menunjukkan bahwa ketika tubuh kekurangan cairan, jaringan otak kita benar-benar kehilangan volumenya dan secara fisik menyusut menjauhi dinding tulang tengkorak Anda. Fenomena ini secara teknis dikenal sebagai dehidrasi ventricle. Bayangkan otak Anda seperti spons yang lembab. Ketika mengering, ia mengkeriput dan mengecil. Penyusutan ini bukan sekadar masalah estetika internal. Saat volume otak berkurang, cairan cerebrospinal yang berfungsi sebagai bantalan pelindung otak juga ikut menipis. Kondisi ini memberikan tekanan mekanis pada selaput otak dan saraf di sekitarnya. Inilah alasan biologis utama mengapa dehidrasi hampir selalu diikuti oleh sakit kepala berdenyut atau migrain saat Anda sedang stres bekerja. Namun, dampak yang paling merusak fokus Anda bukanlah rasa sakitnya, melainkan biaya kognitif yang harus dibayar. Karena strukturnya sedang tidak ideal, otak harus bekerja jauh lebih keras dan menghabiskan lebih banyak energi atau glukosa hanya untuk melakukan tugas-tugas kognitif yang biasanya dianggap remeh. Akibatnya, Anda tidak hanya merasa sulit konsentrasi, tetapi Anda akan merasa lelah secara mental jauh sebelum jam kerja Anda berakhir. Otak Anda sedang berjuang melawan keterbatasan fisiknya sendiri hanya untuk tetap terjaga. Penyusutan fisik yang kita bahas di bagian sebelumnya tidak mempengaruhi seluruh bagian otak secara merata. Ada satu area yang paling menderita, yaitu prefrontal cortex atau PFC. Area ini terletak tepat di belakang dahi Anda dan berfungsi sebagai CEO atau pusat kendali utama otak. PFC bertanggung jawab atas apa yang disebut para ilmuwan sebagai fungsi eksekutif. Ini mencakup kemampuan Anda untuk merencanakan tugas, mengambil keputusan yang logis, menahan gangguan atau distraksi, dan yang paling krusial, menjaga fokus jangka panjang pada satu pekerjaan. Saat kadar hidrasi menurun, PFC adalah area pertama yang mengalami penurunan aktivitas listrik. Penelitian dari University of Westminster mengungkapkan bahwa ketika seseorang mengalami dehidrasi ringan, aliran oksigen dan glukosa ke PFC menjadi tidak efisien. Akibatnya, CEO otak Anda mulai kehilangan kendali. Inilah alasan ilmiah mengapa Anda mendadak merasa sangat sulit untuk memprioritaskan tugas. Anda mungkin mendapati diri Anda malah asyik melakukan scrolling media sosial yang tidak penting, padahal ada deadline besar di depan mata. Itu bukan karena Anda malas, tapi karena PFC Anda sedang tidak memiliki cukup bahan bakar cair untuk menjalankan fungsi kontrol diri.
Lebih buruk lagi, dehidrasi di area ini juga mengganggu produksi neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin. Gangguan ini tidak hanya merusak konsentrasi, tapi juga memicu iritabilitas atau rasa gampang marah. Jadi jika Anda merasa emosional atau frustasi hanya karena revisi kecil dari atasan, periksalah botol minum Anda. Otak Anda mungkin sedang berteriak meminta bantuan melalui emosi yang tidak stabil. Sekarang ada sebuah pertanyaan. Mengapa otak Anda cepat overheat? Pernahkah Anda merasa sangat lelah di jam 2 siang padahal pekerjaan baru saja dimulai? Kita sering menyebutnya sebagai afternoon slump dan mengira itu karena efek makan siang. Namun, secara fisiologis, kelelahan mental ini seringkali berakar pada penurunan volume darah akibat dehidrasi. Air adalah komponen utama dalam plasma darah. Saat Anda kurang minum, darah Anda secara harfiah menjadi lebih kental. Kondisi ini memaksa jantung untuk bekerja lebih keras memompa darah ke seluruh tubuh, terutama ke bagian yang paling haus oksigen, yaitu otak. Ketika sirkulasi darah melambat karena viskositas atau kekentalan yang meningkat, pengiriman oksigen ke neuron-neuron di otak menjadi terhambat. Tanpa oksigen yang cukup, sel-sel otak tidak bisa memproses energi secara efisien. Inilah yang memicu stres oksidatif. Anda akan merasa lelah secara kognitif, sebuah kondisi di mana otak Anda merasa sangat berat untuk memproses informasi sederhana sekalipun. Lebih jauh lagi, air berfungsi sebagai pendingin alami bagi otak. Saat melakukan tugas-tugas berat, otak menghasilkan panas sebagai produk sampingan dari aktivitas metabolisme. Dehidrasi merusak sistem pendinginan ini, membuat suhu otak meningkat sedikit di atas normal. Otak yang kepanasan akan mengirimkan sinyal kelelahan ke seluruh tubuh sebagai mekanisme pertahanan agar Anda berhenti bekerja. Jadi, rasa kantuk yang Anda rasakan di tengah jam kerja itu mungkin bukan sinyal bahwa Anda butuh tidur atau butuh kafein ekstra. Itu adalah cara otak Anda mengatakan bahwa sirkulasi darahnya sedang terhambat dan suhunya sedang tidak ideal. Mengonsumsi kopi dalam kondisi ini justru bisa memperburuk keadaan karena sifat diuretiknya, yang beresiko menarik lebih banyak cairan keluar dari sistem Anda. Dari perjalanan ini, kita belajar bahwa air bukan sekedar penghilang dahaga, melainkan komponen infrastruktur yang menentukan kecepatan prosesor di kepala Anda. Ketika Anda minum cukup air, Anda sebenarnya sedang memastikan volume darah tetap optimal untuk mengantar oksigen, menjaga suhu otak agar tidak overheat, dan memastikan prefrontal cortex Anda tetap memiliki kendali penuh atas fokus Anda. Ingat, haus adalah sinyal darurat, bukan indikator awal. Jika Anda menunggu sampai merasa haus untuk minum, berarti sel-sel otak Anda sudah mulai bekerja di bawah kapasitas normalnya, dan jaringan otak Anda mungkin sudah mulai menyusut. Jangan biarkan performa dan masa depan karir Anda terhambat hanya karena masalah sepele yang bisa diselesaikan dengan 1 gelas air. Mulailah melakukan microhydrating, minum sedikit demi sedikit tapi konsisten sepanjang hari, jauh sebelum rasa haus itu menyerang. Kalau Anda merasa informasi tentang cara kerja otak dan produktivitas seperti ini bermanfaat untuk membantu Anda bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras, pastikan Anda menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.